Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah Orde Baru dan reformasi dalam sejarah Indonesia. Adapun tugas kelompok kami ini beranggotakan 2 orang, yaitu atas nama saya yaitu Widiani dan teman saya atas nama Miftahul Hairat. Bagian pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru. Era Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang menjadi dasar terjadi peralihan kekuasaan dari penguasa pemerintahan Orde Lama yaitu Soekarno kepada penguasa pemerintahan baru Soeharto. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim Orde Lama. Namun realitanya keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan dan mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan pada masa ini mengalami kendala yang cukup besar karena bertentangan dengan strategi pembangunan penguasaan pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini peranan partai-partai politik dimarginalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ideologi selain Pancasila ditabukan, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan. Bagian kedua ini masa lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 1977 tentang Wakaf. Masa lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru terjadi setelah masa 3 tahun lebih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir. Tepatnya pada tanggal 17 Mei 1977 pemerintahan kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf. Adapun bagian ketiga yaitu masa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Masa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Masa-masa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1809 tentang Peradilan Agama adalah masa yang sedikit agak kelam bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia pada Orde Baru. Adapun bagian keempat di sini adalah masa lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pada lahirnya kompilasi hukum Islam, uraian pada subjudul sebelumnya tentang lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama dalam memberikan gambaran sepintas tentang pengakuan yang lebih konkret dari sistem hukum dan perundangan terhadap keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Yang kelima di sini adalah masa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Di bagian kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa reformasi. Hukum Islam pada masa reformasi hingga saat ini, ketika era reformasi menggantikan Orde Baru, ada keinginan kuat untuk menegakkan hukum Islam. Kemajuan dalam perkembangan hukum Islam padahal syariat sudah mulai tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Bidang penerapannya sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi juga dalam bidang hukum publik. Ini tunduk pada hukum pemerintahan sendiri setempat. Undang-undang pemerintahan daerah sendiri di Indonesia pada awalnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Keputusan Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dilanjutkan dengan Keputusan Nomor 31 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan hukum syariah diterapkan di banyak daerah, meskipun hukum Islam tidak berkembang melalui struktur kepartaian. Namun hukum Islam di era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya mampu berkembang pesat melalui jalur budaya. Ini adalah hasil tak terelakkan dari kemajuan yang dibuat oleh umat Islam di bidang ekonomi dan pendidikan. Pada awal reformasi, GBHN
tahun 1999 menetapkan arah kebijakan dan tujuan bangsa Indonesia dengan diundangkannya GBHN tahun 1999. Hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih besar dan kuat sebagai bahan baku hukum nasional. Perkembangan hukum nasional pasca reformasi meliputi 3 sumber hukum yang sederajat dan seimbang, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Ketiganya merupakan kompetensi yang bebas dan demokratis, tidak wajib. Secara umum, penerapan hukum Islam di wilayah-wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu implementasi penuh dan parsial. Implementasi penuh terlihat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki sifat penuh karena tidak sebatas memberlakukan materi hukumnya saja, dan memiliki struktur lembaga penegak hukum. Adapun daerah lain yang tengah mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan, Makassar, yang telah membentuk Komite Penegak Syariat Islam (KPSI), dan Kabupaten Garut dengan pembentukan LP3SYL atau Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam. Penegakan hukum Islam juga menyebar ke wilayah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan asas otonomi daerah, muncul peraturan daerah bernuansa hukum Islam di tingkat daerah primer dan sekunder. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.